Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada, ini sungguh berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada saat ini yaitu buatlah Yesus tersenyum. Wow, buatlah Yesus tersenyum. Nah, saudaraku, mungkin saudara kaget dengan tema ini. Nanti kita akan melihat, saudaraku, kenapa kita sebagai orang yang percaya, kenapa kita orang Kristen perlu membuat Yesus tersenyum. Kita lihat ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nah, puji Tuhan. Saudara, ada satu kebenaran yang perlu kita ketahui bersama, bahwa saat kita dilahirkan di dunia ini, sekali lagi, saat kita dilahirkan di dunia ini, Tuhan Yesus tersenyum dengan kelahiran kita. Tuhan Yesus tersenyum dengan kelahiran kita. Mengapa saudaraku kok sampai Tuhan tersenyum? Karena apa? Kelahiran kita ini untuk tujuannya. Kelahiran kita ini saudaraku itu untuk tujuannya. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan kita. Tuhan menebus kita dari pelanggaran, dari dosa-dosa kita. Sekali lagi karena Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Ketika kita diciptakan, ketika kita lahir, Tuhan punya kepentingan, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan melihat kepentingannya Tuhan itu apa di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita dilahirkan, Tuhan tersenyum. Kita nanti akan lihat. Dan ketika kita menyadari akan kebenaran ini sepenuhnya, bahwa Tuhan itu punya kepentingan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu punya tujuan di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengerti betapa berharganya hidup kita. Amin, saudara. Ketika kita sadar bahwa kita diciptakan, kita dilahirkan, kita ditebus karena Tuhan itu punya kepentingan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menyadari, wow, ternyata aku ini berharga di mata Tuhan. Saudara perhatikan ayat tadi. Oleh karena engkau berharga di mataku. Wow, saudaraku. Mungkin di tengah-tengah masyarakat, karena mungkin status sosial kita biasanya memang kalau di masyarakat orang dinilai dari status sosialnya. Orang dinilai dari jabatannya. Orang dinilai dari kekayaannya. Orang dinilai dari keluarganya. Itu penilaian manusia. Tetapi Tuhan, saudaraku, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah kelemahan kita, mungkin hidung kita tidak semancung orang India. Atau mungkin kulit kita tidak seputih orang luar. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah kekurangan kita, Alkitab katakan kita berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Ini satu kebanggaan yang luar biasa. Orang lain boleh menilai kita memiliki banyak kekurangan. Orang lain boleh menilai kita banyak kelemahan. Tetapi di hadapan Tuhan, kita ini berharga. Untuk itu kita tidak boleh minder, saudara. Sekali lagi, kalau saudara dan saya sadar akan firman Tuhan, bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan, seharusnya kita tidak boleh minder. Seharusnya kita tidak boleh berkecil hati dengan kondisi kita. Karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Nah, kita akan melihat, saudaraku, apa sih tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa sih kepentingan Tuhan menciptakan kita? Nanti kita akan lihat, saudaraku.
Nah, kita akan lihat pengalaman dari belajar dari kehidupan Nuh. Kita tahu saudara, kita tahu pada waktu zaman Nuh saudara, pada waktu zaman Nuh kehidupan manusia pada waktu itu benar-benar moralnya sangat bobrok. Tentu kita sudah hafal cerita ini dari sekolah minggu. Kehidupan manusia pada waktu itu, kehidupannya benar-benar rusak. Sehingga sampai Tuhan berfirman, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, di sana katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ayat yang ke-7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Nah, Saudara bisa bayangkan kalau seandainya kita langsung mendengar Tuhan bilang, aku telah menyesal menciptakan manusia. Ketika kita mendengar barangkali secara langsung, kita bisa melihat bagaimana kepedihan Tuhan pada waktu itu. Bagaimana kesedihan Tuhan pada waktu, karena apa? Harapan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyenangkan hatinya. Harapan Tuhan, keinginan Tuhan menciptakan manusia itu untuk menghibur dia, itu untuk memuliakan nama dia. Tetapi faktanya apa? Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, perkataannya menyakitkan hati Tuhan, tingkah lakunya menyakitkan hati Tuhan, cenderung terus berbuat jahat. Sehingga Tuhan katakan, aku menyesal menciptakan manusia. Saudaraku, jadi wajar kalau sampai Tuhan menyesal menciptakan manusia pada waktu. Karena apa? Semua tingkah laku manusia pada waktu itu benar-benar melukai hati Tuhan. Tetapi puji Tuhan, bersyukur, dari antara begitu banyak manusia pada waktu itu, masih ada satu pribadi yang bisa membuat Tuhan tersenyum. Masih ada satu pribadi yang membuat Allah bangga. Dan pribadi itu adalah Nuh. Nah, nanti kita akan belajar, saudaraku. Kita akan belajar mengapa kok sampai kehidupan Nuh membuat Allah bangga. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Nuh kok membuat Allah tersenyum, saudaraku? Di tengah-tengah kejahatan manusia pada waktu itu, tetapi Nuh membuat Allah bangga. Dan kalau kita melihat kejahatan manusia di hari-hari ini, saudaraku, sepertinya tidak beda jauh dengan kejahatan manusia pada waktu itu. Sepertinya tidak beda jauh. Bahkan mungkin lebih jahat lagi daripada waktu itu. Mungkin saudara nonton berita, ya, di Jawa. Ada seorang kakek menikah, bukan dengan seorang nenek, bukan seorang anak muda, tetapi dengan seekor domba. Saudara, sudah lihat ya? Menikah dengan seekor domba dan diacarakan. Ngeri apa enggak? Kayak manusia, kayak kurang saja harus domba menikah. Sungguh mengerikan, saudaraku. Mungkin pada waktu zaman Nuh peristiwa ini tidak terjadi, tetapi sekarang terjadi. Dengan kata lain, saudaraku, sepertinya kejahatan manusia sekarang mungkin lebih jahat daripada waktu zaman Nuh. Sedangkan pada waktu zaman Nuh saja Allah menyesal menciptakan manusia. Pada waktu zaman Nuh saja Allah sedih melihat tingkah laku manusia pada waktu itu. Apalagi sekarang. Tapi tidak usah heran. Alkitab mencatat sebelum Yesus datang kembali, kejahatan manusia akan semakin memuncak.
Amin. Kedurjanaan akan semakin mempunyak. Jadi kalau kita melihat ayat ini, oh memang benar, ayat ini telah digenapi. Kejahatan semakin memuncak, kejahatan semakin meningkat. Walaupun polisi dengan keahliannya, saudaraku, untuk menangkap kejahatan, tetapi selalu ada cara-cara baru penjahat untuk melakukan satu kejahatan. Kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan. Di tengah-tengah masyarakat yang begitu jahat di hari-hari ini. Bisa atau tidak? Jemaat GPDI Bukit Sion membuat Allah tersenyum. Amin, saudara. Ini harapan Tuhan, ini impian Tuhan. Jemaat GPDI Bukit Sion membuat Allah bangga, membuat Allah tersenyum. Sama dengan pada waktu zaman Nuh. Sementara orang-orang lain melukai hati Tuhan. Tetapi Nuh di pemandangan Tuhan berkenan. Inilah harapan Tuhan, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat apa yang dilakukan Nuh. Sehingga kok sampai Tuhan tersenyum. Apa yang diperbuat oleh Nuh. Sehingga Nuh mendatangkan kesenangan bagi Allah. Yang pertama, Nuh percaya penuh kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Nuh. Membuat Allah tersenyum, membuat Allah bangga dengan kehidupan Nuh. Karena apa? Nuh percayanya kepada Allah itu penuh. Pada waktu itu Allah bilang, Nuh, buatlah bahtera di mana engkau tinggal. Sebab aku telah kecewa dengan manusia yang kuciptakan. Mereka tidak pernah menyenangkan hatiku. Dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya. Mereka tidak pernah menyenangkan hatiku, Nuh. Buat bahtera. Aku akan menghukum mereka-mereka ini, Nuh. Aku akan memunahkan mereka-mereka ini, Nuh. Aku akan tenggelamkan bumi ini, Nuh. Dan aku akan memulai dengan kehidupan baru dari keluargamu. Ketika Nuh mendengarkan firman Tuhan, saudaraku, mungkin Nuh sempat bingung. Karena apa? Kalau mendengar nasihat atau mendengar firman Tuhan ini, saudara, sebenarnya ada beberapa hal yang bisa membuat Nuh barangkali ragu dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan. Karena apa? Selama ini Nuh belum pernah melihat hujan. Saudara tahu, sebelum air bah turun itu belum ada hujan. Sebelum datangnya air bah itu belum ada hujan. Kalau toh bumi itu basah, itu airnya, saudaraku, dari dalam bumi, bukan dari hujan. Coba kita lihat ayatnya. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Jadi sebelum pada air bah berkuasa di dunia ini, Alkitab katakan belum pernah ada air hujan. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat yang ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Kabut saja, saudaraku. Bukan air hujan tetapi kabut untuk membasahi bumi itu, kabut keluar dari bumi. Nuh berpikir, mana mungkin kabut bisa menenggelamkan dunia itu, tidak mungkin. Bisa saja Nuh punya pemikiran seperti ini, saudaraku. Bisa saja. Atau barangkali kalau seandainya dia bisa membuat perahu, saudaraku, atau kapal, pada waktu itu Nuh itu tinggal ratusan kilo dari laut. Ketika
Ketika walaupun Nuh mungkin bisa membuat bahtera, sekali lagi Nuh tinggal ratusan kilo dari laut terdekat. Kalau seandainya itu kapal jadi, perahu itu jadi, bahtera itu jadi, siapa yang mau kirim ke sana? Siapa yang mau bawa ke sana? Tetapi kita lihat saudaraku, di tengah-tengah kemustahilan itu, Nuh tidak mengeluh. Di tengah-tengah kemustahilan itu, Nuh tidak membuat banyak alasan. Ini yang namanya percaya penuh. Gitu loh. Ini yang namanya percaya penuh. Dan inilah yang membuat Allah tersenyum, saudaraku. Ayo periksa kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus? Sudah penuh atau belum? Saudaraku, ada begitu banyak kita begitu, saudaraku. Kalau ngomong kamu percaya, percaya. Kamu yakin, yakin. Tetapi tidak sepenuhnya. Kalau saya pernah membaca satu kisah yang luar biasa. Ada seorang yang membentangkan tali, saudaraku. Di air terjun terbesar di dunia itu apa? Niagara. Karena di sebelah sini sudah negara sini sudah berbeda. Dibentangkan tali. Wah, ketika ada orang yang sudah pingin berjalan di atas tali ini, saudaraku, orang tepuk tangan luar biasa, luar biasa. Anda yakin saya bisa melewati tali ini? Yakin, percaya. Dan memang saudaraku, pelan-pelan orang ini lewat tali, saudaraku, bisa sampai ke seberang. Mereka tepuk tangan, mereka bersuka cita. Wah hebat, wah hebat. Terus orang ini juga ngomong, saudara yakin saya bisa membawa satu orang, bisa menyeberang lagi ke sana? Mereka semua bilang yakin. Sekarang siapa yang mau ikut saya gendong? Tidak ada yang mau. Ada begitu banyak begitu, saudara. Kita kalau ditanya percaya, percaya. Tetapi percaya kita tidak sepenuhnya. Ayo kalau kita ingin menjadi pribadi yang bisa membuat Tuhan tersenyum. Walaupun mungkin di hari-hari ini kita diperhadapkan hal-hal yang sepertinya mustahil, tidak mungkin. Tetapi orang yang percaya penuh akan melihat hal-hal yang luar biasa. Amin, saudara. Orang yang percaya penuh, nanti kita akan melihat berkat orang-orang yang percaya ke penuh. Nuh tidak coba protes, saudara. Nuh tidak coba protes. Ini yang Tuhan inginkan sekali lagi di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mempercayai Allah sepenuhnya itu berarti memiliki iman bahwa Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Saudara bercatat, mempercayai Allah sepenuhnya itu berarti memiliki iman bahwa Dia tahu apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Ayo, saya mau tantang. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus saat ini? Apakah sudah sepenuhnya atau masih setengah-setengah? Saya mau kasih tahu. Ini penting. Selama kita tidak percaya penuh kepada Allah, ya, selama kita tidak percaya penuh kepada Allah, dipastikan hidup kita tidak akan tenang. Renungkan ucapan ini. Selama kita tidak percaya penuh segenap hati, orang Jawa bilang percaya bongkoan, total, saudaraku, dipastikan hidup kita tidak akan tenang. Coba kita lihat ayatnya. Yakobus pasal 1. Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati, orang yang tidak percaya penuh, tidak akan tenang dalam hidupnya.
Jadi harus sepenuhnya. Jangan sampai hari Minggu percaya kepada Tuhan, hari lain percaya kepada kekuatan-kekuatan lain. Orang seperti ini, saudaraku, hidupnya tidak akan tenang. Ayo, saya dorong kepada kita semua. Kalau mungkin kepercayaan kita, saudaraku, tidak sepenuhnya kepada Tuhan, izinkan firman Tuhan kali ini mengingatkan kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Ayo kita moving, berusaha untuk percaya penuh sehingga apa? Hidup kita tenang, saudaraku. Hidup kita tenang. Ini yang menjadi harapan Tuhan. Orang yang mendua hatinya, artinya tidak percaya penuh kepada Tuhan, maka dipastikan hidupnya tidak akan tenang. Dan orang seperti ini, saudaraku, yang mendua hati, orang yang tidak percaya penuh kepada Tuhan, Alkitab katakan dia tidak akan dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian, siapa itu? Yang mendua hati. Siapa itu? Yang tidak percaya penuh kepada Tuhan. Janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat ini jelas. Jadi orang yang mendua hati, dia pertama hidupnya tidak akan tenang. Dan yang kedua dia tidak akan mendapat apa-apa. Untuk itu mari, kalau kita ingin melihat Tuhan tersenyum di surga. Kalau kita ingin melihat Tuhan bangga dengan kehidupan kita. Mari kita mau belajar penuh, percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Kita belajar percaya penuh, saudaraku. Bahkan, saudara, orang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus, bukan hanya hidupnya tenang, tetapi juga akan alami pertolongan. Ini luar biasanya. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan, bukan hanya hidupnya akan tenang, dia akan menikmati beberapa hal dari Tuhan. Tetapi saudaraku, orang yang hidupnya percaya penuh kepada Tuhan, dia akan alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Contohnya Raja Yosafat. Nanti kita lihat ayatnya. Kalau saudara membaca di dalam 2 Tawarik, pasal yang ke-20. Pada waktu itu Raja Yosafat mengalami ketidakberdayaan. Karena apa? Dia mendengar musuh akan menghancurkannya. Dan musuh ini bukan hanya sekedar musuh, tetapi terkenal hebat, terkenal kuat, punya pengalaman perang, saudaraku. Sehingga melihat kondisi itu, saudara, apa yang dialami oleh Raja Yosafat merasa tidak mampu menghadapinya. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa? Dia dengar lawannya itu begitu berat. Di tengah-tengah ketidakberdayaannya itu, saudaraku, dia mencari alamat yang tepat. Dia pergi ke Allah yang dahsyat. Dia tahu hanya Allah yang sanggup menolongnya. Dia memiliki banyak teman, saudaraku. Dia memiliki banyak rekan-rekan juga kerajaan-kerajaan tetangga. Kalau seandainya dimintai tolong pasti dia akan menolong Raja Yosafat. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tahu Allah yang luar biasa. Yang hanya sanggup dia menolongnya dia. Hanya Allah yang sanggup menolong dia. Hanya Allah yang sanggup membantu dia. Dia percaya penuh kepada kedahsyatan Allah. Kita lihat ayatnya. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan yang dia alami, dia tidak berusaha cari pertolongan teman-teman raja atau kerajaan tetangga. Tetapi dia mencari pertolongan yang tepat, yaitu dia datang kepada Tuhan. Dalam kondisi yang sangat genting, dia percaya penuh bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolongnya.
Saudaraku, ada kalanya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ada kalanya diperhadapkan yang tanpa sengaja, kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sepertinya membuat kita tenggelam. Kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang membuat kita sudah terpuruk, tidak mampu, tidak daya. Karena lawan kita itu tidak sebanding dengan kekuatan kita. Ada kalanya saudaraku, Tuhan izinkan kita diperhadapkan dengan musuh, diperhadapkan dengan saingan, diperhadapkan dengan lawan yang kalau diukur dengan kemampuan kita tidak sebanding, lawan kita lebih hebat. Sering saudaraku kita lupa ada kekuatan yang sanggup menolong kita. Amin saudara. Sering kita lupa. Kita mau belajar dari Raja Yosafat. Di tengah-tengah ancaman yang dia alami, di tengah-tengah intimidasi yang dia alami, dia datang ke alamat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan, mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan kalau saudara membaca ayat 25 dari 2 Tawarik 20 di sana mengatakan, lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk apa saudaraku? Bukan untuk perang. Turun untuk menjarah barang-barang mereka. Karena apa? Ketika Raja Yosafat berserah penuh kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Yosafat, kamu tidak usah takut. Yosafat, kamu tidak usah khawatir. Memang lawanmu itu hebat. Memang lawanmu itu orang luar biasa. Kamu tidak usah takut. Kamu sudah percaya penuh kepada kekuatanku. Kamu tidak usah takut. Diam saja. Dan ternyata betul saudaraku. Lawan yang siap menghancurkan kerajaan Yehuda. Lawan yang siap menangkap Raja Yosafat. Mereka sendiri yang saling bunuh saudaraku. Mereka saling bunuh sehingga apa? Mati semua. Dan orang kalau berperang saudaraku bukan tangan kosong. Membawa harta, membawa kekayaan. Kalau saudara membaca ayat-ayat ini selanjutnya. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dia dapat, yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Kita lihat di sini. Dari kisah ini kita melihat berkat bagi orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Yang pertama alami pertolongan. Yosafat alami pertolongan. Dan yang kedua dia alami berkat yang begitu luar biasa. Dan itulah yang membuat Tuhan tersenyum. Ayo saudaraku, kalau mungkin sekali lagi, selama ini kita tidak percaya penuh kepada Tuhan. Mulai saat ini kita belajar, percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Apa yang menjadi bebanmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi masalahmu? Yesus bilang, datanglah kepadaku. Hei kamu sekalian yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudara. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini manfaatkan saudara. Percaya penuh. Datanglah kepadaku. Percaya penuh. Kita lihat di sini, Yosafat tidak perang alami kemenangan. Yosafat mendapatkan berkat yang begitu luar biasa. Inilah manfaatnya dan inilah kerinduan Tuhan. Buat Tuhan tersenyum. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nuh. Sehingga kok sampai Tuhan bangga dengan Nuh. Kok sampai Tuhan tersenyum dengan kehidupan Nuh. Yang kedua, Nuh taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Sepenuhnya, taatnya bukan 10%, taatnya bukan 50%, taatnya bukan 75%, tapi sepenuhnya. Itu yang dilakukan oleh Nuh. Tidaklah heran, Tuhan bangga dengan Nuh. Waktu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, Nuh,
Buat bahtera dengan ukuran-ukuran yang sudah kutentukan. Ayatnya di sini, Kejadian 6 ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Tuhan bilang buat bahtera dengan ukuran-ukuran seperti ini. Kita lihat, kalau saudara membaca di dalam Alkitab, setelah Nuh mendapat perintah untuk membuat bahtera, Nuh tidak coba protes. Nuh tidak coba protes. Nuh tidak bilang, Tuhan, sepertinya bahtera ini terlalu panjang loh Tuhan. Nuh tidak ngomong begitu. Sepertinya bahtera ini terlalu besar Tuhan. Tidak. Nuh juga tidak usul Tuhan. Sebaiknya bahtera ini tidak perlu 3 tingkat. Untuk apa Tuhan? 2 tingkat saja Tuhan. Tidak saudaraku. Sekali lagi Nuh tidak coba protes. Tapi Nuh mentaati sepenuhnya apa yang diperintahkan Tuhan. Nuh tidak buat kebijaksanaan. Tapi taat sepenuhnya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat. Seperti yang diperintahkan Allah. Tepat, tidak dikurangi, tidak ditambah, tepat. Inilah yang Tuhan inginkan. Ada kalanya saudaraku, banyak anak Tuhan belajar taat, tetapi suka menunda. Belajar taat tetapi suka menunda. Saya mau kasih tahu, ketaatan yang ditunda sebetulnya merupakan ketidaktaatan. Nuh tidak bilang, Tuhan nanti dulu ya, saya masih ada kesibukan Tuhan, saya masih ada keperluan lain Tuhan. Ini nanti saya akan lakukan tepat seperti yang Tuhan inginkan. Saya akan bikin bahtera yang panjangnya 300, yang lebarnya 50, yang tingginya 33 tingkat. Saya akan bikin, tetapi jangan tunggu, jangan sekarang ya Tuhan. Tidak. Ketaatan yang sebenarnya adalah tidak menunda apa yang diperintahkan Tuhan. Sering kita tidak mampu melakukan hal ini. Saudara, saya mau kasih tahu. Manusia itu dibenarkan bukan hanya dengan iman. Ingat, memang iman membenarkan, tetapi bukan hanya dengan iman, tetapi juga dengan tindakan kita, dengan ketaatan kita. Ayat yang terakhir ini. Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Bukan hanya iman yang bisa membenarkan manusia, tetapi juga perbuatan-perbuatannya, ketaatannya terhadap firman itu bisa membenarkan kita. Selain iman, ayo. Kalau mungkin selama ini kita hanya beriman, tahu firman Tuhan begini, tetapi berat untuk melakukan, mulai hitung-hitung, mulai kalkulasi. Nuh tidak kalkulasi. Wah, gajiku tidak cukup ini. Wah, mulai berpikir, kalkulasi. Nuh taat. Ayo, kalau engkau ingin membuat Allah tersenyum, membuat Yesus bangga dengan kehidupan kita. 2 hal ini kita mau belajar lakukan. Amin, saudara. Amin. Yang pertama, percaya penuh kepada Allah dan taat sepenuhnya. Jangan sampai saudaraku, Tuhan melihat orang-orang di luar sana hatinya sedih. Tuhan melihat orang-orang di luar sana hatinya pilu. Lalu melihat jemaat di tempat ini juga ikut sedih. Ayo. Sementara Tuhan melihat orang-orang di luar sana sedih. Jadilah penghibur. Jadilah penghibur, kita harus berbeda. Amin saudara. Kita harus berbeda. Sehingga lewat kehidupan kita Tuhan bangga, saya bersyukur. Anak-anakku jemaat GPDI Bukit Sion menghibur aku, menyenangkan aku. Dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Silahkan pemain musik.
Ayo mulai saat ini kita belajar penuh percaya kepada Tuhan. Belajar mentaati sepenuhnya. Dan memang sekali lagi itu tujuan Tuhan. Menciptakan kita. Itu tujuan Tuhan. Menebus kita. Jadilah penghibur-penghiburnya di hari-hari ini. Jadilah penghibur-hiburnya, penghibur Tuhan di hari-hari ini. Maka hidup kita pertama akan ditolong oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Kita nyanyi satu pujian, saudaraku. Pujian yang saya rasa tidak asing lagi bagi kita, tetapi sangat memberkati kita. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan pujian ini, renungkan firman Tuhan. Periksa, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku sudah ditebus oleh Tuhan. Apakah aku sudah menjadi orang-orang yang percaya penuh? Apakah aku menjadi pribadi-pribadi yang taat sepenuhnya? Ayo. Kalau itu belum terjadi dalam hidup kita, kita belajar. Kita belajar. Firman Tuhan semakin kita dengar, itu akan membawa hidup kita ke level yang lebih tinggi, level yang lebih baik, level sempurna belum, tetapi firman Tuhan ketika kita dengar lalu kita lakukan, lama-lama hidup kita akan semakin indah dan akhirnya sama seperti Yesus.